Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 11. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 5, maka 50 ml larutan CH3COOH 1 molaritas harus direaksikan dengan NaOH 1 molaritas sejumlah Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5. Sini pH-nya diketahui 5 ya, pH yang diminta. Di sini ada CH3COOH. CH3COOH. CH3COOH termasuk asam lemah ya. Dengan NaOH. NaOH itu termasuk basa kuat. Asam lemah basa kuat, berarti kan dia tak langsung ya. Ini cara tak langsung. Kalau tak langsung, berarti kita harus mereaksikan. Nah, ini ya. Sebelum kita ke reaksinya, kita cari molnya ya. Mol untuk CH3COOH. Oke, tambahan lagi. CH3COOH asam lemah, NaOH basa kuat, ini nanti akan membentuk penyangga sifatnya asam ya. Penyangga asam. Asam. Kalau asam berarti nanti pakai rumus H+. Ketentuan selanjutnya, ketika asam lemah dengan basa kuat, maka si basa kuat ini dia harus habis bereaksi. Nah, seperti itu ya. Penjelasannya lebih detail di slide awal, di nomor-nomor awal, kakak udah jelasin di sana. Mol CH3COOH berarti molaritas dikali volume. Molaritasnya kita pakai 1, di sini diketahui 1 ya. Volumenya 50 mil. Pakai mil enggak masalah. Volumenya 50 milimol. Mol untuk NaOH molaritas kali volume. Molaritasnya 1, volumenya ditanyakan ya. Kita pakai X aja. X mil. Berarti nanti ketemunya X milimol. Nah, kita reaksikan. Direaksikan dulu sesuai petunjuknya. Berarti nanti CH3COOH plus NaOH akan menjadi CH3COONA plus H2O. Sudah setara ya, koefisiennya 1 semuanya. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula CH3COOH ada ini ya, 50 milimol. NaOH-nya X milimol. Sesuai ketentuannya, si basa kuat NaOH dia harus habis. Berarti dia nggak ada sisanya ya, ditimbang. Berarti yang bereaksi berapa? X milimol. Nah, karena koefisiennya sama semua, berarti ini juga X, ini juga X, ini juga X. Saat setimbang, CH3COOH-nya ada 50 min X. Yang ini ada X, yang ini ada X. Seperti itu ya. Semua masih dalam milimol. Kemudian, kita ke rumus penyangganya ya. CH3COOH tadi dia akan membentuk penyangga asam. Asam berarti H plusnya. Konsentrasi H plus rumusnya Ka dikali molnya asam lemah yaitu CH3COOH per molnya basa konjugasi. Di sini basa konjugasinya oke, tulis mol CH3COO min ini ya. Dari sini kan ini garam CH3COONA nanti jadinya terionisasi CH3COO min plus Na plus. Koefisiennya sama-sama 1. pH-nya di sini diketahui pH 5. Terus di sini ya. pH sama dengan 5. Maka konsentrasi H plusnya dia punya 10 pangkat min 5 ya. Dibalik aja. Berarti ini ketemu 10 pangkat min 5.
Ka-nya diketahui dalam soal 10 pangkat min 5. Mol CH3COOH ada 50 min X. Mol CH3COO min bahasa konjugasinya ada X. Semester 1 ini 1. X-nya pindah ruas, berarti nanti X sama dengan 50 min X. Sama sini ya. X-nya ini pindah ruas lagi, berarti nanti X plus X sama dengan 50. 2X sama dengan 50. X sama dengan 50 per 2, ketemunya 25. Dalam apa? Kita lihat di sini dia dalam mil ya. Awal kita tadi kan pakai dalam mil, berarti dia 25 ml. Seperti itu. Opsi yang tepat yang A. Nah, selanjutnya di nomor 12. Ini batasin dulu ya. Oke. Massa CH3COOK MR-nya sekian yang harus ditambahkan dalam 200 ml larutan CH3COOH 0,2 molar agar diperoleh larutan penyangga dengan pH 5. Oke, Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5. Kita tulis dulu, pH sama dengan 5. Kemudian ada CH3COOK. Ini merupakan apa? Garam ya. Nah, garam yang mengandung basa konjugasi. Kemudian di sini ada CH3COOH, dia merupakan asam lemah. Nah, beda dengan nomor 11. Kalau nomor 11 tadi, asam lemah dengan basa kuat, kita pakai cara tidak langsung ya, direaksikan dulu. Kalau garam dengan asam lemah, mana garamnya terdapat basa konjugasi, berarti kita pakai cara langsung. Kalau langsung berarti masuk ke rumus langsung. Rumus gitu ya. Rumusnya bagaimana? Ingat, CH3COOH dengan garamnya, ini kan asam lemah dia. Berarti nanti dia akan menghasilkan penyangga yang sifatnya asam. Penyangga asam. Seperti itu ya. Nah, berarti kita tulis rumusnya. Penyangga asam H+ sama dengan Ka mol asam lemah CH3COOH per mol basa konjugasinya. Berarti mol punyanya CH3COO- ya. Selanjutnya konsentrasi H+-nya kita dapat ini ya 5. 5 itu berarti H+-nya 10 pangkat min 5. Kayak di sini ya. 10 pangkat min 5. Ka di soal ketemu 10 pangkat min 5. Mol CH3COOH. Molnya, oke, belum kita kerjain teman-teman. Kita tulis di bawah sini ya. Mol CH3COOH. Molaritas kali volume. Molaritasnya 0,2 ya. 0,2. Volumenya 200 mil. Berarti ketemunya 40 milimol gitu ya. Nggak masalah, kita tulis dulu sini. 40 milimol. 40 milimol. Sama dengan mol dari CH3COO-. Bisa kita coret? Coret. Nah, jadi nanti mol CH3COO- sama dengan 40 milimol. 40 milimol kita harus jadikan ke mol ya. Jadinya nanti 0,04 mol dibagi 1000.
Kenapa kok dijadikan mol? Soalnya kita pakai untuk menghitung masanya. Massa yang dicari ya, massa CH3COOK. Kemudian, ingat ini tadi merupakan bahasa konjugasi ya. Berarti asalnya dari mana? Dari CH3COOK, garamnya kan menjadi CH3COO- plus K plus. Karena CH3COO- tadi kita dapat 0,04, maka mol koefisiennya sama ya. Berarti garamnya juga 0,04 mol. Nah, berarti nanti massa CH3COOK adalah mol dikali mR. Ya, maksudnya kan mol sama dengan gram atau massa per mR. Kalau gram ditanyakan berarti mR-nya benda ruas, mol dikali mR. Massanya nanti molnya ketemu 0,04 dikali mR-nya. Ya, di dalam soal diketahui 98. Nah, nanti ketemunya 3,92 gram. Opsi yang tepat yang B. Misal, teman-teman di sini, Kak, saya nggak mau pakai mol, saya pinginnya tetap milimol, 40 ini ya. Milimol nggak masalah, cuma nanti di endingnya, milimol dikali mR nanti ketemunya bukan gram, tapi miligram. Nanti dikonversikan ke gram, jadinya tetap akan sama. Cuman saran kakak, dikembalikan lagi ke mol saja. Loh, tapi di sebelum-sebelumnya kok pakainya milimol? Ya, karena kan kita pakai perbandingan ya. Pakai rumusnya kan ini ya. Nah, ini kan mol CH3COOH ini misal kita pakai milimol, kita kembalikan ke mol, sama-sama dibagi 1000 kan, yang atas juga atau dikali 10 pangkat min 3, yang bawah juga dikali 10 pangkat min 3, karena perbandingan bisa dicoret, jadi nggak masalah. Cuman di sini karena yang ditanyakan massa, kaitannya dengan mol, bukan milimol, maka kita konversikan lagi ke mol. Seperti itu ya tambahannya. Selanjutnya, nomor 13. Perbandingan volume dari larutan asam sulfat 0,1 molaritas dengan larutan amonia 0,1 molaritas yang dapat membentuk campuran penyangga dengan pH 9 adalah Kb-nya diketahui. Oke. Sekarang kita identifikasi dulu ya. Di sini ada H2SO4, asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4. Dia merupakan asam kuat ya. Dengan amonia, amonia itu NH3. NH3 itu basa lemah ya. Basa lemah. Asam kuat basa lemah. Berarti dia pakai cara tak langsung kan? Tak langsung. Kalau tak langsung berarti harus direaksikan. Nah, sebelum reaksi kita cari molnya dulu ya. Oke, sebelum ke situ juga, di sini nanti asam kuat, yang kuat ini dia harus habis gitu ya. Habis bereaksi. Nanti sifatnya karena dia terdiri dari basa lemah dan asam kuat, nanti sifat penyangganya dia penyangga basa. Nah, gitu ya. Kita cari molnya H2SO4. Mol H2SO4. Mol itu rumusnya molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1 M. Nah, karena yang ditanyakan perbandingan volume, teman-teman. Ini ya, perbandingan volume. Berarti kita simbolkan volume yang H2SO4, katakan punya X, gitu ya.
Berarti nanti ketemunya 0,1 X. Yang kedua, mol untuk amonia NH3, molaritas kali volume, molaritasnya sama 0,1, molaritas volumenya kita simbolkan Y. Berarti nanti 0,1 Y. Gitu ya. Selanjutnya, boleh di samping sini. Kita reaksikan. H2SO4 ketika bereaksi dengan NH3, nanti dia jadinya NH4 2 kali SO4. Nah, dilihat, disetarain ya. Ini NH4-nya ada 2, berarti nanti ada 2. Udah, seperti itu aja. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula di situ ada H2SO4 punya 0,1 X ya. 0,1 X. NH3-nya ada 0,1 Y. Yang bereaksi berapa? Ingat, tadi asam kuatnya yaitu H2SO4 harus habis. Berarti nanti dia nggak bersisa. Berarti yang jadi reaksi pembatas H2SO4. Berarti yang bereaksi otomatis 0,1 X. Ya. Sekarang perbandingan mol, perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, 0,1 X. Ini koefisiennya 2, berarti 0,2 X. Koefisiennya 1, berarti 0,1 X. Nanti saat kondisi setimbang ada, ini ya, NH3 punya 0,1 Y dikurangi 0,1 X. Yang NH4 2 kali SO4 punya 0,1 X. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cari X sama Y? Ingat, ini tadi kan penyangga basa. Penyangga basa ya. Penyangga basa kaitannya nanti dengan OH min. Kita dapat data pH 9 di sini ya. pH 9. Ingat, OH min berarti hubungannya sama POH. POH-nya berarti nanti 14 min pH. Sama dengan 14 min 9 ketemunya 5. Kalau POH-nya 5, POH otomatis nanti konsentrasi OH min ketemunya 10 pangkat min 5 ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi OH min karena dia penyangga basa berarti nanti Kb mol. Basa lemahnya NH3 ya. Per mol asam konjugasi. Di sini NH4 plus. Nah, kita masukkan nilainya. OH min tadi ketemu 10 pangkat min 5. Kb-nya sama 10 pangkat min 5. Mol NH3 0,1 Y min 0,1 X. Nah, untuk mol NH4 plus, ingat, ini beda ya. Di sini garam NH4 2SO4 dia punya 0,1 X. Kalau NH4-nya kita ionkan dulu. NH4 2SO4 ini kan kalau terion jadi 2NH4 plus SO4 2 min. Di sini ada 0,1 X, maka si asam konjugasinya berapa? Koefisiennya 2 ya, berarti 0,2 X. Yang ini 0,1 X. Nah, ini yang kita pakai dulu. Jadi kenapa rumusnya nggak pakai garam? Di beberapa sumber ada yang menuliskannya mol asam per mol garamnya. Cuman mol garam itu misal koefisiennya sama 1 nggak masalah. Cuman ketika ketemu yang kasus seperti ini, koefisiennya 2, berarti harus dikali 2 gitu ya. Ketemunya 0,2 X.
Ini bisa kita coret, coret, coret. Ini pindah ruas ya. Ketik 0,2x sama dengan 0,1y min 0,1x. Kemudian X-nya pindah ruas ya. Ini ke sana. Oh, sebentar deh. Nah, ini kakak ada salah. Atas ini ya, mohon maaf. Ini 0,1y dikurangi 0,2x ya. Ini juga berarti 0,2x. Oke, mohon maaf. Selanjutnya berarti ini pindah ruas 0,2x plus 0,2x sama dengan 0,1y. Terus ini ya. Jadi 0,4x sama dengan 0,1y. X per y, ini 0,4-nya pindah ruas kanan, y-nya pindah ruas kiri ya. Berarti nanti 0,1 per 0,4. Berarti sama dengan 1 per 4. Berarti perbandingan X sama Y, X selaku volume H2SO4, Y mewakili volume amonia, perbandingannya 1:4. 1/4 C ketemunya. Seperti itu ya. Nomor 14. Sistem larutan penyangga yang bekerja untuk mempertahankan nilai pH cairan protoplasma sel adalah, nah ini lebih detail informasinya bisa cari di buku teksnya ya, atau di Google, AI juga boleh. Ini nanti ketemunya yang B, teman-teman. 15. Apabila oleh suatu sebab darah kemasukan senyawa yang bersifat asam, ini, maka ion H+ dari asam dari zat tersebut akan bereaksi dengan siapa? Oke, jadi dalam darah itu ada penyangga. Penyangganya adalah H2CO3 dengan HCO3-. Masih ingat konsep asam basa konjugasi? H2CO3 ini kan dia kaya H+ ya. Berarti dia sebagai asam. Nah, ini yang hanya lebih sedikit dia sebagai basa konjugasi gitu ya. Nah, asam di sini, asam di dalam ini penyangga dalam darah kemasukan larutan bersifat asam, maka asamnya akan bereaksi dengan basa konjugasi ini. Berarti yang akan bertemu dengan si asam atau yang menetralkan asam, si basa konjugasinya yaitu HCO3-. Jadi opsi yang tepat yang E. Seperti itu ya. Misal yang masuk itu senyawa basa OH-, basa, berarti nanti yang akan menetralkan berarti si asamnya. Si ini H2CO3. CO3. Ini. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 16. Massa NaOH padat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molaritas agar diperoleh larutan penyangga dengan pH 5. Oke. Nomor 16 ini mirip seperti soal sebelumnya, Dek. Kita langsung aja ya. Ini di sini ada NaOH. Itu basa kuat dengan CH3COOH. Dia asam lemah. Asam lemah basa kuat. Pakai cara tak langsung. Tak langsung berarti nanti harus direaksikan. Ya. Ingat, yang kuat harus habis.
bereaksi. Sifatnya nanti asam lemah berarti penyangga asam. Nah, kaitannya asam berarti dengan konsentrasi H+. Nah, gitu. Kita cari molnya dulu. Mol NaOH. NaOH. NaOH di sini yang dicari massa ya. Ini kan kita disuruh mencari massa. Berarti anggap aja molnya X gitu aja ya. X mol. Kemudian di sini mol CH3COOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 100 mil. 100 mil. Oke, karena ini dalam mol kita jadikan liter ya. Liter berarti nanti 0,1 liter. Ketemunya 0,01 mol. Nah, selanjutnya kita reaksikan ya. CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Koefisiennya 1 semua. Mula-mula bereaksi setimbang. CH3COOH ada 0,01 mol. NaOH-nya ada X mol. Ya. Mula-mula bereaksi bisa sama seperti penjelasan Mas sebelumnya ya. Kenapa kok pakai mol? Karena yang ditanyakan di sini dalam gram. Gram nanti kan kaitannya dengan mol, bukan milimol. Yang bereaksi berarti berapa? Yang harus habis tadi yang bahasa kuat ya. Si kuat harus habis, otomatis dia jadi bereaksi pembatas, berarti nanti X mol. Ini berarti X juga, ini X, ini X. Saat timbang CH3COOH ada 0,01 min X. Yang ini X, yang ini X. Selanjutnya, tadi CH3COOH dengan NaOH, dia penyangga yang sifatnya asam ya. Berarti nanti konsentrasi H+, sama dengan Ka kali mol. Asam lemah CH3COOH per mol dari basa. Oke, bahasa konjugasinya ya. CH3COO min. Nah, H plusnya berapa? H plusnya tadi pH-nya 5 ya. pH sama dengan 5, maka konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya sama 10 pangkat min 5 ya, diketahui. Mol CH3COOH ada 0,01 min X. Mol CH3COO min di sini ya. Sama kan karena garam CH3COONa kalau diionkan jadi CH3COO min plus Na plus, koefisiennya sama-sama 1, berarti ini X. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Satunya pindah ruas ke sini ya. Jadinya, oke, kalau kita di sini, X sama dengan 0,01 min X. X-nya pindah ruas ke kiri ya. X tambah X berarti 2X sama dengan 0,01 mol. Tadi kan mol ya nih. X berarti 0,01 per 2. Temunya 0,005 mol. Nah, 0,005 mol. X ini tadi molnya siapa? X ini tadi molnya NaOH ya. Ini kan kita dapat NaOH molnya sekian. Berarti
terus di bawahnya G di sini aja ya. Oke. Massa NaOH sama dengan mol dikali mR. Molnya ada 0,005 kali mR-nya. NaOH itu Na-nya 23, O16, C1 ketemunya 40. Jumlahin ya. 0,005 dikali 40 ketemunya 0,2 gram. Nah, ini teman-teman. Opsi yang tepat yang mana? D. Nomor 17. Oke. Untuk dua nomor ini sepertinya tidak banyak perhitungannya. Allah cukup ya. Natrium asetat 0,1 molaritas sebanyak 500 ml dicampur dengan 500 ml larutan asam asetat. Maka akan mempunyai pH 5. Berapa nilai tetapan ionisasi asam? Ka dari asam asetat tersebut. Oke, di sini ada natrium asetat. Natrium asetat itu CH3COONA. Kalau asam asetat CH3COOH. Nah, sini kan kelihatan ya. Ini kan dia basa, ulangi, asam lemah. Yang ini garam yang mengandung basa konjugasi. Otomatis kita pakai cara langsung. Kalau cara langsung berarti kita masuk rumus. Oke. Sebelum ke rumus, kita cari molnya ya kan, rumusnya pakai mol. Nanti oke lah, rumusnya kan nanti karena asam lemah berarti nanti penyangga asam ya, dia sifatnya asam. Asam berarti kaitannya dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol CH3COOH asam lemah per mol basa konjugasi. Oke, mol CH3COO-. Ini ya rumus yang bakal kita pakai. Sebelum sana kita cari molnya terlebih dahulu. Mol dari CH3COOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1 ya. Volumenya 500 ml, kita pakai mil boleh. 50 milimol. Mol untuk CH3COONA. Molaritas dikali volume. Molaritasnya sama 0,1, volumenya juga sama 100. Oke, 500 mil ketemunya 50 milimol. Nah, kita masukkan ke rumus konsentrasi H+. Ini ya. Konsentrasi H+. H+-nya tadi pH-nya 5 ya. Kalau pH 5 berarti nanti pH 5 konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka dikali mol CH3COOH ini ya 50 milimol. Kemudian mol CH3COO- ini sama dengan garamnya ya, koefisiennya kan 1, berarti nanti 50 milimol juga. Nah, ini bisa dicoret. Jadi Ka nilainya ini 10 pangkat min 5. Yang mana? Yang D. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, 18. Campuran 100 ml larutan NaOH 0,2 molaritas dan 100 ml larutan HCN 0,5 molaritas. KaHCN sekian, berapa pH-nya? Ini mirip-mirip sama nomor 17. Cek dulu ya. Ada NaOH
NaOH itu basa kuat dengan HCN. HCN. HCN itu asam lemah. Oke. Basa kuat dengan asam lemah. Berarti ya, kuat sama lemah ya. Pakai cara tak langsung diambil di soal nomor 16 teman-teman. Tak langsung. Kalau tak langsung berarti direaksikan dulu. Ingat, kuat harus habis. Nanti sifat penyangganya yaitu asam lemah ya, berarti penyangga asam. Oke. Sebelum direaksikan kita cari molnya dulu. Mol untuk NaOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya NaOH 0,2. Volumenya ada 100 mil. Berarti 20 milimol. Mol untuk HCN molaritas kali volume. Molaritasnya 0,5, volumenya 100 ml. Berarti ketemunya 50 milimol. Sekarang kita reaksikan ya. Taruh di samping sini. Ini tadi kita batasin inilah biar enggak nabrak. Reaksinya NaOH plus HCN menjadi NaCN plus H2O. NaOH mula-mula bereaksi seimbang. Mula-mulanya NaOH ada 20 milimol ya. HCN-nya ada 50 milimol. Yang harus habis, yang kuat ya, otomatis NaOH harus habis, berarti dia menjadi reaksi pembatas, dia bereaksi semuanya, 20 milimol. Karena koefisiennya 1, berarti ini juga 20, 20, 20. Nanti saat setimbang HCN, tinggal 30 milimol, NaCN ada 20, milimol H2O 20. Selanjutnya, penyangga asam. Kalau asam berarti kaitannya dengan konsentrasi H+. Kakak tulis di sini ya. Sini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah HCN per mol basa konjugasinya. Berarti CN min. H plusnya ditanyain ya. H plus. Ka-nya 10 pangkat min 6. Mol HCN ada 30 ya. Milimol per mol CN min sama dengan garamnya ya. NaCN ketika terionisasi menjadi Na plus dan Cn min. Koefisiennya sama, berarti ini juga punya 20 milimol. Milimol, dicoret kan? Ini misal jadi liter juga sama, bisa dicoret. 30 bagi 20, temunya 1,5 ya. 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini konsentrasi H plus. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Terus di samping sini. Berarti pH sama dengan min log
1,5 kali 10 pangkat min 6. Ketemunya 6 min log 1,5. Oke. Yang tepat berarti yang mana? A ya. Nah, selanjutnya nomor 19. Sebanyak 1 mol NH4OH dicampur dengan 0,05 mol NH4Cl hingga volume 1 liter. Biar larutan yang dihasilkan. Oke, ini lebih simpel lagi teman-teman. Soalnya molnya sudah diketahui. Ada apa aja? NH4OH merupakan basa lemah dengan NH4Cl merupakan garam yang terdapat asam konjugasi ya. Berarti langsung pakai cara langsung. Berarti langsung masuk rumus ya. Rumusnya apa? Karena dia basa lemah, otomatis nanti sifat penyangganya penyangga basa. Penyangga basa berarti konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah NH4OH per mol asam konjugasinya NH4 plus. Sama dengan asam ini aja ya. Kb, oke gini. Biar enak. Konsentrasi OH- Kb diketahui 10 pangkat min 5. Konsentrasi mol NH4OH ada 0,1. Mol dari NH4Cl koefisiennya sama dengan NH4 plus ya. Ketika terion dia menjadi NH4 plus dan Cl min, koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. 0,05. Nah, ini bisa dicoret. Ini 1, ini 2 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Ini OH min. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Nanti POH sama dengan 5 min log 2. Yang ditanyakan pH, ingat jangan terkecoh ya. Ini masih POH. Kemudian kalian langsung jawab, oh berarti yang C. Bukan. Yang ditanya pH, berarti kita oper ke pH. pH rumusnya 14 min POH. 14 min 5 min log 2. 14 min 5, 9. Min ketemu min, berarti plus log 2. Nah, ini ketemunya. 9 plus log 2. Opsi yang tepat yang D. 20. Campuran 20 ml NH4OH dengan 200 ml NH4OH dengan 200 ml NH4Cl akan mempunyai pH. Oke, sama teman-teman ya. Bedanya, oke, sama persis. Kita pakai rumus yang atas ya. Oke, enggak jelasin lagi. OH- berarti nanti Kb mol NH4OH per mol NH4 plus ini ya. Sekarang kita cari molnya. Nah, ini molnya harus cari teman-teman. Mol dari di sini aja ya. Mol NH4OH molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 200 ml, temunya 20 milimol. Mol dari NH4Cl, molaritas dikali volume, molaritasnya sama 0,1, volumenya 200, berarti hasilnya 20 milimol.
Nah, sama-sama ya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5 kali molnya ini 20 milimol, yang ini Na4Cl terion jadi Na14 plus Cl min, koefisiennya sama dari 20 milimol. Nah, coret-coret. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. POH 5 ya. pH-nya 14 min 5 ketemunya 9. Nah, opsi yang tepat yang ini. Seperti itu. 10 soal tambahan kita kerjakan. Kita berjumpa di video selanjutnya.